Hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru yang meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita. Berkereta awan putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Berterutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam surga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Yesus Raja Maha, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Umat Tuhan, ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat
223, nyanyian malaikat nyaring bergema. Di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya di dalam Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan seisinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi.
umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampuni kami, kasihanilah kami, dan perbaharulah hidup kami. Amin. Mari kita pujikan dari PKJ 40, kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Umat diundang untuk berdiri. Umat Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 15 menyatakan anugerah kepada kita yang demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agungkan
Kita akan bersama-sama menerima sapaan sabda, maka mari kita berhimpun di dalam terang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, 40 hari sudah kami memperingati minggu-minggu Paskah, dan sekarang kami bersama-sama menghayati kenaikan Kristus ke sorga, menjadi bagian perayaan bagi kami, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Maka di tengah-tengah ibadah ini, izinkan kami untuk duduk diam menerima sapaan sabda-Mu, yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Tolonglah kami supaya dengan kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam hidup kami beriman. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang demikian sabda Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, 40 hari sudah kita berada di dalam minggu-minggu Paskah, dan hari ini bersama dengan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, yang secara kebetulan bersamaan dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim sedunia. Nah, saudara-saudara, khusus bagi masyarakat Indonesia, saya kurang tahu bagi masyarakat negara yang lain bagaimana. Idul Fitri dan mudik itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan kemudian dihayati juga sebagai sebuah momen sosial. Momen untuk kembali ke kampung halaman, bertemu dengan sanak saudara, yang kemudian akrab kita kenal dengan istilah mudik itu sebagai suatu kebiasaan, sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masa-masa Idul Fitri. Saudara-saudara, kebiasaan ini begitu erat melekat, khususnya bagi mereka yang tinggal jauh dari kota asalnya, dari kota asal kelahirannya, atau bagi mereka yang merantau ke kota-kota lain berpisah dengan keluarganya. Kerinduan akan perjumpaan dengan orang-orang yang dikasihi ini ternyata kemudian memberikan suatu semangat atau kekuatan yang luar biasa. Perjalanan jauh berjam-jam, ditempuh dengan semangat yang tinggi, dan itu dilakukan dengan berbagai macam perjuangan. Nah, saudara-saudara, ini tentu membutuhkan pengorbanan, baik dari sisi waktu, daya, kekuatan, maupun juga dana. Mungkin panjenengan masih ingat bertahun-tahun yang lalu, sebelum era reformasi transportasi merambah ke angkutan umum kita, perjalanan mudik itu bisa ditempuh dengan berdesakan dalam bis, dalam kereta api ekonomi,
bahkan diisi sampai dengan di toilet-toilet itu berjejalan di sana, itu dilakoni dengan penuh perjuangan, dengan pengharapan bisa pulang. Ruang dan waktu perjumpaan dengan orang yang dikasihi dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk diperjuangkan. Tapi saudara-saudara, rupanya pandemi saat ini memberikan kita pemikiran yang baru, karena rupanya dampaknya sangat luar biasa sehingga mengharuskan kita diam dan tinggal di rumah. Paling tidak kita tidak mudik ke luar kota. Tanggapan masyarakat ternyata beragam. Bagi mereka yang sudah terbiasa mudik, tanggapannya sangat beragam. Ada yang kemudian menerima, ada yang juga menolak. Ada yang bisa memahami, namun ada juga yang tidak mau tahu. Ada yang bahkan nekat pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara, kalau panjenengan lihat di media sosial, di TV, sampai masuk ke truk barang, sampai masuk ke truk sayur, itu dilakoni. Namun ada juga yang kemudian bisa memahami situasi, sehingga mudik virtual, mudik online, itu bisa dilakukan tanpa kemudian merasa kehilangan makna. Nah, saudara, realitas pandemi yang kita alami ternyata mengajak kita untuk merenungkan apakah ruang dan waktu untuk berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi itu harus dilakukan dengan cara yang sama seperti dulu, ataukah sebenarnya ada pemaknaan baru untuk mengelola tradisi ini sehingga tetap bisa menghasilkan kebaikan bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, bacaan hari ini justru mengisahkan suatu hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh para pengikut Yesus, yaitu perpisahan kembali dengan Sang Guru. Yesus yang sudah beberapa waktu lamanya, sekitar 3,5 tahun bersama dengan mereka, sekarang harus pergi dan tidak akan dijumpai lagi secara lahiriah. Para murid mungkin sudah terlalu terbiasa dengan kebersamaan itu, sehingga Yesus merasa perlu kembali menegaskan makna sejati dari kedatangannya di dunia, karya apa yang memang harus dia jalani, dan apa yang memang harus dilakoni oleh Tuhan Yesus untuk memenuhi panggilannya itu. Ini penting agar para murid tidak terjebak dalam keterbiasaan untuk bersama dengan Yesus yang ragawi. Ini penting supaya para murid tidak hanya kemudian mengandalkan Yesus secara fisik, tetapi kemudian bisa menghayati kebersamaan yang sejati dengan Yesus yang sejati itu. Dengan demikian, Yesus menyampaikan makna baru yang harus dikelola oleh para murid setelah mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus yang ragawi. Yakni bahwa kebersamaan dengan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu, pun demikian dengan pengutusan dari Yesus yang dikaruniakan kepada para murid. Para murid diajak untuk masuk ke kedalaman makna dari sebuah kebersamaan dengan Yesus yang mengubah hidup mereka menjadi saksi-saksi Allah untuk menyatakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Artinya bahwa makna kedatangan Yesus tidak boleh dibatasi hanya pada ruang atau wilayah tertentu atau dalam satu rentang waktu tertentu ketika Yesus ragawi itu ada di dunia, melainkan harus diteruskan dan disebarluaskan kepada semakin banyak orang melintasi ruang dan waktu. Pemaknaan inilah yang rupanya kemudian memampukan dan menyemangati para murid untuk meneruskan berita anugerah Allah kepada semakin banyak orang dengan segala macam perjuangannya, termasuk membuahkan iman percaya yang kita hayati di waktu-waktu sekarang. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini, ketika sebagian besar aktivitas pelayanan gereja yang bersifat perjumpaan ragawi harus berhenti, kita sebenarnya justru diajak untuk masuk ke kedalaman makna kebersamaan dengan Yesus beserta panggilannya kepada kita. Ketidakberkumpulan kita dalam ibadah atau dalam gerak pelayanan seharusnya tidak meniarapkan iman kita, juga tidak memudarkan tanggapan kita atas panggilan yang dikaruniakan Allah kepada kita. Justru saat ini kita diajak untuk menelaah kembali cara kita menghayati pemeliharaan Tuhan atas umatnya,
Dan di atas itu semua kemudian kita berolah diri untuk dapat merespon dengan tepat sebagai wujud kesadaran iman kita. Kesempatan untuk bisa beribadah di rumah seharusnya tetap dan harus dimaknai sebagai cara Tuhan memelihara umatnya dengan tetap menghargai keselamatan raga kita. Keberadaan media sosial sebagai jejaring harus kita pakai dengan bijak untuk dapat menyapa sesama, untuk juga membagikan hal-hal yang membangun kehidupan bersama. Bahkan keterbatasan pelayanan dari para pelayan-pelayan gereja seharusnya bisa dimaknai sebagai sebuah kesempatan untuk ambil bagian di dalam pelayanan gerejawi, dimulai dari lingkungan terkecil kita, misalnya keluarga, sel, blok, dan seterusnya. Nah, maka saudara, jika kita bisa berolah diri dengan tepat, maka penyertaan dan tugas perutusan Tuhan tidak lagi terbatas dalam ruang dan waktu. Mari kita maknai secara tepat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Penyertaannya, pengutusannya harus kita olah dengan benar, dengan tepat, sehingga kita tetap dapat merasakan relasi dengan Tuhan. Kita beroleh pertumbuhan iman yang baik dalam segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selamat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai pengutusan kepada kita untuk menghayati relasi yang sejati dengan Kristus yang senantiasa menyertai. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh dan paduan suara gabungan akan menyertai saat teduh kita. Kita
bersama seluruh anak Tuhan yang mengakui kasih dan penyertaan-Nya, tak terbatasi ruang dan waktu di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebenaran daging, dan hidup yang kekal. Umat jangan duduk kembali. Umat Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa penyertaan Kristus tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Pun demikian dengan pengutusan yang dikaruniakannya kepada kami, seharusnya juga tidak kami batasi dengan keadaan yang kami alami. Jujur kami akui bahwa pandemi yang sekian lama kami hadapi kadang membuat kami merasa terbatas, bahkan tidak sedikit yang membuat kami merasakan keterpisahan dengan orang-orang yang kami kasihi, dan itu harus kami akui juga kadang mempengaruhi iman kami. Tetapi firman-Mu pada hari ini meneguhkan kami bahwa Kristus tidak meninggalkan kami. Kristus justru memberikan kesempatan kepada kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan yang telah dimulainya, disertai dengan kasih penyertaan-Nya yang senantiasa memelihara kami. Maka sekarang mampukan kami untuk menghayati Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, dengan menanggapinya secara tepat, mewujudkan iman percaya kami melalui tanggapan tugas panggilan. Mampukan kami menjadi pewarta dan pemelihara di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga keberadaan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, mencerminkan Kristus yang terus hadir menyertai umat-Nya di tengah-tengah kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah di hari ini, memperingati Kristus yang naik ke surga, memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta di dalam pelayanan kasih yang telah dimulainya. Kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mewujudkan tanggapan kami secara benar sebagai orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu demi Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita bersukacita menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini disemangati dari surat Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa segala hal yang ada pada diri kami ini berasal daripada-Mu. Pengumpulan persembahan ini adalah salah satu wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami ini. Selanjutnya ya Tuhan, kami rindu akan persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Persembahan akan diiringi dari pujian Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Kita akhiri ibadah ini dengan bersama menaikkan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Kasih dan penyertaannya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Nyatakanlah seruannya, Aku Tuhan semesta.
Umat Tuhan, kenaikan Kristus ke sorga menjadi awal perutusan bagi setiap orang percaya untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia, tidak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Maka sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pewarta dan pemelihara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari melanjutkan hidup dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.